Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya siapa? Oh ya, silakan Alifa. Sebelum mulai, kita berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Alifa yang telah memimpin doa. Kemudian saya akan mengabsen terlebih dahulu. Alifa, Hadir. Amaliatul Aslah, Hadir. Ariksani Aiko, Hasna Syarifah Ramadhani, Helmi Reja Aristia, Jahra Salsabila, Jayanti Rahmawanti, Jazila, Muhammad Nayal Musyafa, Rahma Ilmayanti, Tarsi, Yanti Mariam. Oke, hadir semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mau nanya nih, boleh nggak? Oke, saya akan bertanya. Pernahkah kalian menyesal karena ucapan sendiri? Boleh satu orang, siapa yang merasa ucapannya menyesal? Pernah ucapan apa? Iya, silakan. Ucapan apa yang di? Ngomong kasar ke ibu bapak saya. Ya, benar. Kok bisa? Karena apa? Karena pada waktu itu saya tidak dikasih uang. Karena tidak dikasih uang. Oh, gak apa-apa ya. Yang penting ada penyesalan. Kalau masih ada penyesalan, itu tandanya hati kita masih beriman. Kalau kita tidak ada penyesalan, berarti kita belum, imannya masih dipertanyakan. Oke, fahim tum? Baik, sebelum kita buka pelajaran hari ini, saya akan menjelaskan, saya akan memberitahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami makna menjaga lisan menurut Al-Quran dan hadis, serta berusaha berkata baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti setelah kita belajar ini, hari ini kita diharapkan bisa menerapkan perilaku menjaga lisan, serta berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siap? Kita buka pelajaran hari ini dengan menonton cuplikan video. Siap ya, perhatikan. Ayo serang. Ya, sudah menontonnya? Siapa yang bisa memberikan gambaran apa? Tadi video tentang apa? Tentang lisan. Tentang menjaga lisan. Jadi lihat, silakan lihat gambar ini, fokus semuanya ke gambar ini. Kalau ada orang tutup mulut, ini tandanya apa? Ingin berkata kasar. Tandanya apa? Salah bicara. Jadi ketika ada gambar orang yang tutup mulut, itu biasanya orang tersebut sudah berkata, kemudian dia berkata kasar, kemudian dia menyesal. Kita masuk ke materi. Sebentar. Ini dalil tentang menjaga lisan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada Al-Qur'an, ada juga hadis. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang
benar. Kulu ini itu jenisnya fiil amr. Fiil amr itu menunjukkan perintah. Dalam kaidah fikih al aslu fil amri lil wujub. Jadi setiap kata perintah fiil amr itu menunjukkan makna wajib. Sehingga kulu ucapkanlah, berarti di sini ucapkanlah wajib. Wajib mengucapkan qaulan sadida, perkataan yang baik. Nah, kemudian kita ke hadis. Ada hadis an Abi Musa radhiyallahu an qalu ya Rasulullah ayyul Islam afdolu? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami afdolu? Islam seperti apa yang lebih utama? Kemudian Rasulullah menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya adalah seseorang yang dapat menyelamatkan saudaranya sesama muslim dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi ketika ada orang yang bisa menyelamatkan temannya atau menyelamatkan saudaranya dari gangguan lisan dan tangannya, nah itu termasuk dari Islam yang lebih utama. Pentingnya menjaga lisan ini sehingga ada hadis, bahkan ada dalil nas di dalam Al-Qur'an. Wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah perkataan yang baik. Pengertian. Nah, ini menjaga lisan artinya adalah berhati-hati ketika berbicara. Jadi jangan semena-mena, jangan ujuk-ujuk berkata berkata kasar khususnya ya. Jadi sebelum berbicara harus disaring terlebih dahulu. Itu kenapa Allah menciptakan otak kita di atas lisan. Tujuannya supaya kita berpikir dulu sebelum berbicara. Nih gambarnya ya. Cara menjaga lisan itu yang pertama adalah jadi ketika kita nggak tahu kebenarannya, maka janganlah sekali-kali kita berbicara. Ya, fahim tuh? Oke, sekarang kita ke akibat orang tidak menjaga lisan. Coba siapa yang tahu? Saya tunjuk satu ya. Coba Nayel, apa akibat orang tidak menjaga lisan? Hatinya akan menjadi kasar dan selalu gelap gulita. Hatinya akan menjadi kasar dan selalu gelap gulita. Ya, oke, tepuk tangan. Selanjutnya tuh Yanti. Yanti, apa akibat yang lain selain yang tadi disebutkan oleh Nayel? Terbiasa berbohong dalam berbicara. Satu lagi. Jazilah apa? Akibat dari orang yang tidak menjaga lisan. Omong kosong ya. Jadi orang yang tidak bisa menjaga lisan maka nanti perkataannya hanya omong kosong. Nah, jadi contoh nyata menjaga lisan di sekolah itu contohnya apa? Tidak berbicara buruk kepada teman, kepada guru. Jangan suka mengumpat di belakang. Jangan suka Pak Ali mah nggak pernah masuk misalkan. Nah itu ya. Jadi kita harus menjaga lisan. Pertanyaannya adalah sebutkan contoh ucapan baik yang bisa diterapkan di sekolah. Silakan Nayel. Ucapan sapaan. Contoh kita masuk kelas itu memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya yang pertama. Kemudian ada yang bisa kasih lagi contoh ucapan baik yang bisa diterapkan di sekolah. Ya, silakan Yanti. Ketika kaget ngucapnya astagfirullah, bukan mengucapkan apa? Buset atau anjir, bejir. Nah, sekarang kita coba diskusi ringan dengan teman sebangku. Yang ini bertiga ya. Nanti jadi pertanyaan diskusinya adalah apa dampak orang berbicara buruk bagi orang lain? Banyak. Udah ada ya, ntar disimpan dulu. Sudah nemu ya. Minimal satu. Ya, dampak buruk dari ucapan yang menyakiti hati orang lain. Dampak buruk. Siapa dulu? Siapa? Ya ini. Nomor 1 apa? Nomor 1 itu
dapat menyakiti perasaan orang lain. Dapat menyakiti perasaan orang lain. Ada lagi? Ya. Dosa dan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Menurunkan rasa hormat. menurutkan rasa hormat. Bagus sekali, top Marco top. Tepuk tangan. Terakhir, mari kita simpulkan pelajaran hari ini sebelum kita tutup. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Jayanti. Jadi kesimpulannya menjaga lisan sangat dianjurkan untuk kita semua sebagai manusia agar terhindar dari perpecahan. Agar terhindar dari perpecahan. Jadi simpulannya adalah menjaga lisan itu sangat dianjurkan, atau di dalam satu pendapat bahkan hukumnya wajib. Ya, wajib. Kenapa wajib? Karena dari lisan bisa timbul perpecahan ya. Makanya ada bahasa mulutmu harimau. Ihfat lisanak, jagalah ucapanmu. Karena ada orang yang dia temenan, sahabatan, tiba-tiba yang temennya itu berbicara kotor, berbicara kasar, menghina, sehingga temennya yang udah sahabatan puluhan tahun bisa jadi sakit hati, akhirnya timbullah sebagai perpecahan. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, silakan nanti maju satu-satu. Silakan tuliskan apa ucapan buruk yang pernah kita ucapkan dan apa yang akan kita rubah atas ucapan buruk tersebut. Jadi dari ucapan buruk ke ucapan yang baik. Contohnya misal saya biasa bilang anjir. Nah, anjir itu saya akan rubah dengan misalkan subhanallah, ada dan lain-lain. Ya, silakan. Siapa dulu? Ya, silakan Helmi. Tulis. Pelan-pelan. Ya, tepuk tangan kita. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan. Amin, Allahumma amin. Sehingga kita akan tercipta ya nantinya kalau kita akan jika kita menjaga lisan, nantinya hikmah yang akan kita dapat salah satunya adalah kita hidup rukun dengan siapapun, tidak ada perpecahan, sehingga hati menjadi tenang, yang pada akhirnya kita akan semangat dalam menjalankan ibadah khususnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahim tuh? Oke, baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.